Kiai Haji Muhammad Sanusi, pengasuh Pondok Pesantren Babakan, Kiai Harismatik dari ujung Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wejangan Kiai Haji Sanusi Babakan yang paling dikenal oleh santrinya. Wekel ngaji supaya dadi wong pinter. Wekel jamaah supaya dadi wong bener, rajin ngaji supaya jadi orang pintar. Rajin berjamaah supaya jadi orang benar. Kiai Haji Muhammad Sanusi merupakan salah satu kiai yang berperan penting dalam proses perkembangan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Pondok pesantren yang berada di ujung barat Kap Cirebon. Peran Kiai Haji Muhammad Sanusi juga sangatlah besar dalam kebangkitan Pondok Pesantren Babakan pasca diserang oleh Belanda pada tahun 1954. Dalam buku Babankana karya Kiai Haji Zamzami Amin dikatakan kalau Kiai Sanusi membangun kembali pesantren Babakan dari nol setelah terjadi kekosongan akibat serangan Belanda yang mencoba untuk kembali menjajah bangsa ini. Kiai Haji Muhammad Sanusi dikenal dengan sebutan Mbah Sanusi oleh seluruh warga dan santri Babakan. Mbah Sanusi merupakan salah satu santri setia dari Kiai Haji Amin Sepuh Babakan. Beliau adalah orang yang selalu menemani Kiai Amin Sepuh kemanapun Kiai Amin Sepuh pergi. Mbah Sanusi bukan merupakan warga Babakan asli melainkan seorang santri yang berasal dari Windu Haji Kuningan, Jawa Barat. Sewaktu kecil Mbah Sanusi bernama Markap. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Agus Ma'ani bin Akinata Karya dan Nyai Asnita binti Kuwu Kauri. Beliau merupakan putra ketiga dari 7 bersaudara pasangan K. Agus dan Nyai Asnita. Mbah Sanusi mengawali pendidikan agama pada ayahnya sendiri kemudian belajar pada Kiai Ghazali Cikedung pada usia 10 tahun. Dalam pembelajaran pada Kiai Ghazali ini sudah mulai terlihat kecerdasan dari Mbah Kecil. Mbah Kecil mampu menjawab pertanyaan faraid dari Kiai Ghazali dalam usia yang masih 10 tahun tersebut. Padahal di antara teman-temannya Mbah Sanusi memiliki tubuh yang paling kecil. Setelah selesai belajar pada Kiai Ghazali kemudian Mbah Sanusi melanjutkan belajar pada Kiai Damanhuri Pakebon selama kurang lebih 6 bulan. Baru setelah dari Pakebon Mbah Sanusi melanjutkan ke pesantren Sarajaya Sindang Laut Cirebon. Di Sindang Laut ini Mbah belajar kepada Kiai Zain yang waktu itu usianya sudah sepuh yakni 78 tahun. Dari pesantren Sarajaya inilah keistimewaan Mbah semakin terlihat. Sebab Kiai Zain menyuruh Mbah Sanusi untuk tidur satu kamar dengan Kiai Zain. Selain satu kamar dengan kiainya Mbah Sanusi juga ikut membantu berbagai macam kegiatan pondok pesantren termasuk dilibatkan dalam mengajar santri-santri waktu itu. Padahal Mbah Sanusi belum 1 tahun berada di pondok pesantren Sarajaya. Hingga akhirnya setelah setahun lebih Mbah Sanusi dijodohkan oleh kiainya sendiri dengan Nyai Qanaah binti Haji Ma'ruf yang ternyata masih saudara dengan Kiai Zain sendiri. Namun setelah menikah dengan Nyai Qanaah Mbah Sanusi masih haus akan ilmu sehingga ikatan pernikahan tidak menyurutkan keinginan Mbah Sanusi untuk terus mencari ilmu. Sehingga setelah menikah pun Mbah Sanusi teap melanjutkan mesantren ke Cikalong Tasikmalaya tentu saja dengan izin istri, guru serta mertuanya. Pada saat itu pondok pesantren Babakan diasuh oleh Kiai Daud, Kiai Ismail, Kiai Muhammad dan Kiai Amin Sepuh. Lurah pondoknya waktu itu adalah Kiai Nawawi dari Pinang Raja Majalengka. Kecerdasan Mbah Sanusi yang menonjol tersebut akhirnya menjadi perhatian para pengasuh. Sehingga setelah Mbah Sanusi diangkat menjadi lurah pondok pada tahun 1926 Mbah Sanusi dinikahkan dengan Nyai Saadah binti Kiai Haji Ali bin K. Masinah. Nyai Saadah merupakan janda dari K. Halif Lontang Jaya yang masih menjadi kakak ipar dari kiainya sendiri sehingga dari situ maka menetaplah Mbah Sanusi di Babakan Ciwaringin Cirebon dan sampai saat ini pondok pesantrennya diteruskan oleh cucu-cucunya di Ponpes A Sanusi. Itulah kisah perjalanan pendidikan Mbah Sanusi.